Sumatera Barat itu cepat pulih lah. Tapi memang kalau damage yang paling kerasa itu dari 3 daerah yang gue kunjungi berkali-kali ini ya masih Aceh, karena ya impactnya tuh selain kalah landscape-nya ya teman-teman, impactnya tuh gede banget karena beberapa kondisi gitu loh, beberapa kondisi yang membuat semuanya itu semakin sulit. Jadi emang nggak bisa instan. Oke, proposal research, apakah Malaka menyediakan? Gue pertimbangkan ya, itu ide yang menarik sekali dari beberapa tahun gue bikin funding research, tapi ya kita coba untuk kembangkan lagi ya. So far yang paling dekat itu beasiswa Malaka. Ntar ada tayangnya, seru banget tayangannya, silahkan kalian tonton. Dan semoga tahun ini masih bisa ngasih beasiswa lagi. Gue ada Malaka gitu, ini udah konsisten. Tapi kalau dari gue sendiri, dari 2021 itu setiap tahun gue bikin scholarship. Ya sumbernya dari AdSense 1 tahun, dari penjualan kaos 1 tahun, dari duit gue pribadi 1 tahun, dari Malaka segala macam. Kadang kalau ke kampus-kampus itu kaget juga gitu, ketemu orang yang terima beasiswa terus say thanks karena bisa kuliah, kita lulus segala macam, dan gue nggak kenal gitu bener-bener. Sebelum-sebelumnya itu ya bener-bener ketika mereka keterima, gue nggak objektif, gue nggak mau juga mereka balas budi segala macam apa merasa gak enak. Jadi bener-bener ya udah, pokoknya kebutuhan mereka sampai mereka lulus berapa, nomor rekeningnya berapa, ditransfer gitu. Dan itu ternyata karena jumlahnya udah ratusan orang ya Pak, dari saya mulai 2020, saya mulai itu 2021, dari yang awalnya oke, biaya per semester sampai full scholarship segala macam, ya ratusan lah total ratusan mahasiswa gitu. Karena surprise salaman aja ya. Nah cuman yang kemarin itu kita coba buat, oke, saya nggak sih kalau cuma kayak gini, ya udah kita bikin mentoring, kita bikin sesi, kita bikin videonya, kita bikin mereka presentasi, nanti kita tayangin. Ya jadi semoga itu bisa ngisi ruang-ruang yang baik lah untuk publik gitu. Ya semoga rezeki gue lancar lah ya, tahun ini masih bisa ngasih beasiswa seperti itu. Pertanyaan menarik, apakah PRKI bisa bangkit di Indonesia? Bisa ya, jelas tidak, karena undang-undang, karena aturan kita kan memang melarang ya, jelas larangan. Yang kedua, bangkit pun udah nggak relevan dengan perkembangan situasi zaman dan kondisi sekarang ya, gitu. Jadi kayak nggak perlu ditakutin atau dikhawatirin gitu. Oke, kita melihat MBG ini secara komprehensif teman-teman. Kalau MBG itu sebenarnya kan program yang common ya. Maksudnya di luar negeri itu banyak tuh negara-negara kayak Korea, Jepang segala macam itu ada program makan bergizi atau makan gratis gitu kan ya di setiap negara. Dan kalau kita ngeliat filosofinya, purpose-nya is good gitu loh, pemenuhan basic need, nutrisi segala macam. Nah sebenarnya ketimbang dihentikan ya, diperbaiki, dievaluasi, disempurnakan, dan nggak perlu dipaksain. Kalau menurut gue pribadi ya nggak perlu dipaksain dengan dana sebesar sekian atau apa, prioritasnya juga dibikin. Gue udah 2 kali atau 3 kali bikin video soal itulah gitu. Setelah dievaluasi ulang baru ditentukan, oh masih memberatkan, mungkin dipospon segala macam. Cuman bukan berarti program jelek gitu. Ya ini menarik nih, ini lucu nih. Karena kan di buku gue tuh, gue nulis buku kan, gue posting ya, contoh opportunity cost gitu. Kalau dalam ilmu ekonomi itu benar-benar nggak ada yang gratis Pak. Karena apa? Karena cost itu tidak dihitung sama uang doang gitu. Opportunity, peluang segala macam itu tuh dihitung sama cost. Nah kayak gue ngasih simple, misalnya kayak namanya makan bergizi gratis dalam ilmu ekonomi, itu nggak gratis loh gitu.
Yang gue heran adalah reading comprehensionnya orang gitu. Ada yang komen, lu kok mengkritik MBG? Gimana dengan pendidikan gratis, internet gratis? Berarti juga nggak gratis tuh. Ini 2 poin nih. Pertama, penjelasan opportunity cost soal gratis itu tidak berarti gratis. Itu sama sekali bukan kritik. Itu penjelasan ilmu pengetahuan. Kedua, ya benar. Pendidikan gratis juga nggak gratis, internet gratis juga nggak gratis. Poinnya tuh di situ gitu loh. Kalau dalam ilmu ekonomi, walaupun namanya gratis, itu nggak pernah benar-benar gratis. Karena dalam setiap keputusan ada cost yang dikeluarkan. Gue sampai sakit kepala gue ngeliat itu. Orang-orang ini sensitifnya kayak gimana ya? Sampai ngerasa, wah kritik nih, sampai disebut anti pemerintah. What? Padahal ngejelasin opportunity cost dalam konsep ekonomi, semua keputusan yang diambil apapun dalam hidup lu, dalam skala super nano sekalipun sampai super makro sekalipun, itu ada peluang yang jadi biaya gitu loh. Misalnya kayak gue sekarang milih makan daripada olahraga. Nah, kos yang gue buang salah satunya adalah kesempatan untuk olahraga tadi di waktu yang sama. Yo bang, yo. Kenapa live-nya di IG bang, nggak di YouTube? Karena gue ngerasa yang lebih personal dari dulu tuh Instagram ya. Mungkin ada ya katakan follower gue sekarang udah 4,5 juta. Berarti kalau by data kenaikan follower gue dalam 1 tahun itu sekitar 3,3 jutaan lah. 3,3 jutaan dari 4,5 juta. Berarti ya lebih dari 70% follower gue tuh baru ngikutin 1 tahun gitu kan. Jadi dan dari 70% itu mungkin ya mostly mereka nyangka gue akun yang kayak gini dengan event yang kayak gini gitu. Padahal yang enggak gitu. Ya tiba-tiba dapat label ini, tiba-tiba dapat label ini. No, I'm not bro. Nah. Jadi kayak gue punya kebiasaan ngerokok terus kaget gitu loh di konten rokok lah. Atau misalnya kayak tiba-tiba gue ya udah posting hal-hal yang sifatnya receh atau apa. Wah lu kok udah kayak gini bang? Berarti di benak dan asumsi dan stereotyping orang tuh kayak gimana ya ketika follow ya, gue penasaran. Makanya kalau nanya kenapa di IG dulu bahkan tiap hari gue live IG ya, nonton 70, 20, 10 bisa sampai pagi. Dan gue ngerasa dekat dan gue nggak mau itu hilang sih. Timothy lagi rame bang, ya Allah Timothy lagi, Skyholic lagi, baru diomongin. Udah capek, ada 1 jam lagi kita bahas itu dong. Emang benerannya kan lu baca. Ini sekali lagi ya, yang buat baru datang nih. Nggak semua hal itu lu harus jump in. Nggak semua wave lu harus masuk gitu. Ada banyak dalam hidup lu yang lebih penting gitu loh. Dan kalau apakah gue ngikutin dia? Gue ngikutin, muncul, lihat, perkembangan kayak gini. Apakah gue punya masalah dengan keduanya? Tidak. Gak bahas bang, ya nggak semuanya dibahas pak. Gue punya kehidupan, gue punya tujuan, gue punya hal yang gue urus. Yap. Udah pesan makanan
Oh iya. Oke.